rekan-rekan dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Rekan-rekan Tony's Villas and Resort, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah bayangan terhadap bagaimana untuk mencapai karir yang lebih baik di tahun-tahun kedepannya. And how to play and win the game, judul kita saat ini, seperti sebuah permainan yang ada aturannya untuk menang. Begitupun juga dalam karir, mari kita coba lihat bersama-sama, semua ada caranya untuk bisa lebih baik begitu ya. Rekan-rekan, sebelum melangkah pada poin inti, sangat perlu kita lihat alasan yang sangat kuat untuk mendasari mengapa kita harus berjuang dalam karir kita gitu ya. Jika impian rekan-rekan nggak cukup kuat untuk mendorong diri untuk segera menjadi lebih baik, mari coba kita lihat data nyata pada kehidupan kita ini. Di sini saya mencoba membuat kompilasi data beras, telur dan juga minyak goreng di 5 tahun terakhir. Kita lihat di sini pergerakan harga beras ya, itu selama 5 tahun terakhir ini cenderung sangat meningkat gitu ya. Kita lihat beras yang menjadi nasi atau makanan pokok kita dari tahun 2021 hingga harga beras itu per kilogram adalah 10.333 dan tahun 2022 itu 11.552. Nah, dari tahun 2021 ke 2022 itu harga beras naik 11,8%. Nah, ini pada saat pandemi ya teman-teman ya. Nah, ini pada saat pandemi ini justru harga beras naik luar biasa. Dan tahun di 2023 ya, itu harga beras 13.352 dan naik 15,6% dari tahun 2022 teman-teman. Luar biasa banget kenaikannya. Dan pada tahun 2024 naik lagi menjadi 14.002 atau naik 4,9% dari 2023 ya teman-teman ya. Dan sampai hari ini Maret 2025 turun sangat tipis ya, di harga 13.966 atau hanya 0,3% turunnya. Tapi ini belum sampai akhir tahun ya teman-teman. Semoga ya harga beras sampai akhir tahun nanti aman, tidak ada kenaikan. Dan secara rata selama 5 tahun terakhir ini harga beras selalu naik 8% teman-teman. Dan silakan rekan-rekan analisa juga harga telur yang juga naik rata-rata 5,86% per tahun, dan harga minyak goreng stabil minus 0,35% selama 5 tahun. Tapi sayang ya, kita nggak bisa makan minyak goreng gitu kan langsung. Nah, ini saya baru memaparkan 3 data sembako. Yang lainnya mungkin lebih meningkat lagi ya, meningkatnya lebih tajam mungkin. Belum juga kita lihat kenaikan harga listrik dan sebagainya, itu jauh lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Nah, dari data fakta ini saya ingin memberikan bayangan yang sederhana. Jadi harga pangan selalu naik dan melebihi kenaikan rata-rata UMK yang hanya 5% per tahun. Jadi saya harus menyampaikan data nyata ini, fakta yang nyata ini secara mungkin kurang enak, tapi inilah yang terjadi gitu teman-teman ya. Yang artinya pendapatan kita naik, tapi tidak seimbang dengan kenaikan harga barang-barang pokok konsumsi ya, konsumsi sehari-hari kita. Secara teknis rekan-rekan sudah bisa membayangkan ya, apakah uang kita ya, uang tabungan kita bertambah setiap tahunnya atau bahkan sebaliknya ya. Apakah karir saya berada di tempat yang sama selama 5 tahun terakhir atau bagaimana gitu. Nah, rekan-rekan bisa membayangkan hal itu ya. Nah, jadi ini hal yang saya ingin buka pada teman-teman untuk bisa kita sama-sama menyadari bahwa kita tidak bisa selalu berada di tempat yang sama, karena waktu itu sangat cepat ya, dan waktu itu hal yang tidak bisa diulang kembali gitu. Kalau mungkin uang kita bisa cari lagi, tapi kalau waktu nggak mungkin ya. Nah, teman-teman, lalu apa yang harus kita lakukan gitu di sini ya? Jadi teman-teman, dari pemikiran kita yang paling dalam, saya dan juga seluruh manajemen ingin membantu teman-teman semuanya menjadi lebih baik ke depannya, sudah pasti. Karena mungkin masa-masa ke depan
akan lebih sulit, dan kenaikan harga apapun itu di luar kontrol kita gitu ya. Nah, jadi mari kita lakukan hal yang ada dalam kontrol kita gitu. Nah, untuk memiliki karir atau pekerjaan yang jauh lebih baik, pada akhirnya memberikan pemasukan yang lebih baik dari hari ke hari, lebih baik pada hari ini, kita harus menciptakan kapabilitas atau kemampuan yang unik dan sangat bernilai, teman-teman ya. Maksudnya adalah rekan-rekan harus memiliki kemampuan yang unik yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang gitu. Nah, misalnya seperti menguasai komputer, dan lebih spesifiknya seperti membuat desain, mampu menggunakan software seperti Excel dengan bagus ya, mampu berbicara dan menulis bahasa Inggris yang mantap ya, dan bahkan bisa bahasa asing yang lainnya ya selain bahasa Inggris. Ya, itu sangat-sangat unik sekali nanti kemampuannya ya, dan sangat penting untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik itu verbal ataupun non verbal, teman-teman ya, yang efektif gitu. Jadi pelajarilah skill yang tidak mudah untuk diduplikasi atau digantikan. Nah, itu that's how to play-nya, teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memenangkan permainan ini ya? Dengan sederhana, teman-teman. Yang paling mudah, rekan-rekan yakinkan diri untuk mengikuti seluruh learning program yang kita adakan, dan semuanya itu gratis buat teman-teman ya. Itu hal yang kita ingin duplikasikan ilmu kita kepada teman-teman ya. Dan berikutnya, mantapkan diri juga untuk ikut dalam Talent Development Program atau TDP. Saat ini ada 13 orang yang sudah mengikuti program TDP, dan saya berharap kedepannya teman-teman yang lain juga ingin mengikuti program ini ya. Nah, ini adalah sebuah program percepatan untuk meningkatkan karir, dan juga untuk teman-teman di sini kita yakinkan kita akan bantu sebaik mungkin yang kita bisa gitu ya. Ada juga Culture Champion Program, jika rekan-rekan benar-benar ingin mengimplementasikan budaya kita itu, yaitu Tony's Core Value dan juga Service Philosophy. Saya yakin teman-teman menjadi talenta yang menonjol ya, dan siap untuk melangkah ke karir yang jauh lebih tinggi. Nah, lalu ada cross training program. Saran saya ikuti program ini untuk belajar di banyak departemen yang berbeda-beda dan memberikan wawasan yang lebih luas ya, sebelum meningkatkan karir ke depannya gitu. Nah, yang penting juga adalah English course dan juga mempelajari teknologi terkini. Nah, ini sudah hal yang nggak bisa kita hindari lagi ya. Bahasa Inggris, teknologi itu udah hal yang membuka jendela untuk melangkah ke dunia yang lebih luas ya. Kalau dua hal ini rekan-rekan bisa kuasai, saya yakin karir terbaik sudah ada di depan mata teman-teman semuanya ya. Dan yang terakhir dan juga inti dari segala hal adalah kemampuan berkomunikasi yang efektif. Nah, teman-teman, segala hal berawal dari komunikasi dan juga berakhir dengan komunikasi. Saya berikan bayangan, percuma kalau kita memiliki segala macam skill, knowledge, tapi nggak mampu komunikasi, itu hasilnya nggak akan maksimal, teman-teman ya. Nah, ini hal yang sangat mendasar gitu. Nah, rekan-rekan, apa yang bisa kita harapkan di masa depan gitu ya? Dengan mengambil tindakan, teman-teman sekarang juga meyakinkan diri, saya harus menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih sukses ya, membuka peluang sukses yang jauh lebih besar. Ya, hanya ada dua hal, teman-teman, yang akan menuntun kesuksesan teman-teman ke depannya. Yang pertama, eksploitasi diri yang lebih mendalam, dalam arti apa yang menjadi kekuatan dan juga segala sumber daya yang teman-teman miliki itu dikeluarkan semuanya, dieksploitasi gitu ya. Nah, yang kedua, selalu eksplor hal-hal baru yang dapat mengembangkan skill dan knowledge teman-teman. Yakin dengan segala hal, komitmen yang teman-teman miliki, kedua hal ini pasti akan membawa rekan-rekan kepada kesuksesan karir yang ke depan lebih baik. Selain itu juga pastinya akan membantu suksesnya perusahaan di mana rekan-rekan bekerja dimanapun ya, bukan hanya di sini ya. Hal ini disebut dengan ambidexterity gitu, teman-teman ya. Dan akhir kata dari saya, teman-teman, ya, hidup adalah sebuah pilihan ya, dan pilihan akan tetap selalu ada pasti. Dan apakah kita mau menjadi orang yang seperti apa? Apa kita mau jadi orang yang suka mau menunda sehingga kita menjadi terlambat ya untuk mengejar segala ketertinggalan? Apakah kita selalu menjadi orang yang menyalahkan keadaan,
atau complaining terus gitu ya, atau sebaliknya ya, kita ambil kesempatan, setiap kesempatan yang ada kita ambil, segala hal kita lihat segala hal dalam sisi positif ya. Kita ambil sebagai sebuah peluang untuk maju gitu ya. Nah rekan-rekan, hanya kita yang dapat memilih kehidupan yang kita inginkan, bukan orang lain, bukan saya, bukan tim manajemen yang lainnya, bukan, tapi hanya pribadi teman-teman yang menentukan nasib teman-teman ke depannya gitu ya. Jadi keputusan yang kita ambil saat ini menentukan hasil pada kehidupan 5 tahun ke depan teman-teman ya, yang akan datang. Dan saya ucapkan selamat untuk rekan-rekan yang mengambil tindakan pada hari ini, dan selamat menikmati hasil yang rekan-rekan perjuangkan. Smiley thanks, thank you.